Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Akhlakul Banin, ya, lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Namun sebelum itu, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan kaji hari ini Allah berikan kemanfaatan, juga Allah mudahkan untuk kita menuntut ilmu. Karena barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan masuk surga. Sekarang kita masuk ke bab kedua tentang akhlak. Maka akhlak ini terbagi menjadi dua bagian di sini, ya, yaitu akhlak akhlak baik dan akhlak, bahasa di sini akhlak hasanah dan akhlak apa di sini? Oke, dan akhlak sayyi'ah. Akhlak hasanah ini akan menyebabkan sedikitnya 4 hal kepada kita. Yang pertama adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah. Ketiga, akan dicintai, disukai oleh keluarga dan manusia. Dan yang keempat, akan hidup penuh kemuliaan di antara manusia. Nah, ini dengan akhlak yang baik. Akhlak baik yang gimana? Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebaliknya akhlak yang buruk atau akhlak sayyi'ah akan berefek buruk kepada kita, setidaknya kebalikan dari 4 akhlak akibat dari akhlak baik tadi. Apa dari bahaya akhlak buruk ini? Pertama, kita akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, tentu ya, tidak akan mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, tidak disukai atau dibenci oleh keluarga atau manusia. Dan yang keempat, hidup di lingkungan sama manusia hina dan rendah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di sini Rasul, kalau kita pengen kemuliaan maka berakhlaklah dengan baik. Ya, salah satu akhlak baik itu diantaranya kita tata krama ketika bertemu orang lain, jangan lupa salam, tampilkan wajah yang sumringah, gembira gitu ya. Punya sifat apa? Sifat hayyin atau tenang gitu. Bahkan ada 4 golongan yang diharamkan masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang kategori punya sifat hayyin, tenang dirinya, tidak gurung-gusuk, tenang, adem, tidak mudah emosi gitu ya, tidak gerusa-gerusus, tenang hatinya gitu ya, tidak mudah emosi. Atau ya, yang kedua, lain itu lemah lembut ya. Walaupun misalnya sedang emosi tetap bisa kontrol, tetap berkata dengan yang lembut ya. Walaupun misalnya sedang marah tidak sampai mengeluarkan kata-kata kotor, kancing coplok, bedog coplok, tapi tetap sabar. Walaupun dipanggil misalnya si gobet, kubatur ya, sirbing, tetapi dia tetap memanggil temannya dengan panggilan yang terbaik ya, berkata lemah dan lembut, senyum gitu ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang punya sifat qorib, humble ya, mudah bergaul, akraban ya, tidak baud, tidak cemberut ya,
tidak misalnya kalau ke teman yang sini mah baut, ke teman sini mah dah kaya senyum, karena sini mah ganteng diakrabin, karena sini mah goteng misalnya dibaudin, ya tidak seperti itu. Tapi sama siapapun dia akrab, baik, humble, tidak sombong, tidak merasa diri lebih baik gitu ya. Nah, orang yang qarib. Ada juga selanjutnya adalah orang yang sahal, ya, atau yang memudahkan urusan, ya. Jadi tidak dibikin jelimet sesuatu itu, dibikin mudah dan simpel saja, gitu ya. Nah, cek sekarang di diri kita apakah sudah ada 4 kriteria. Apakah ada lain di dalam diri kita? Apakah ada, ya, qarib di dalam diri kita? Apakah ada, ya, sahal hain di dalam diri kita? Coba cek aja masing-masing. Kalau misalnya masih mudah emosian, nah itu harus perbaiki, ya. Kalau masih mudah marah-marah, masih sering mengeluarkan kata-kata kotor, sering mempersulit urusan orang, itu hati-hati, ya, dari kita. Atau masih merasa suka sombong diri sendiri, itu hati-hati, ya. Nah ini, ya. Nah, maka di sini, ya, sekali lagi akhlak baik akan menghantarkan kita ke kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik, ya, gitu. Sejak kapan kita harus berakhlak baik? Ya sejak dari kecil, ya. Kalau kita misalnya gimana udah gede, ya sekarang mulai perbaiki. Kalau kalian sudah gede, ya, kalau masih kecil sekarang, teman-teman di sini yang masih kecil sekarang mulai berakhlak baik, ya. Tidak ada kata terlambat untuk kita berakhlak baik. Gimana, ya? Kan Rasul itu diutus untuk menyempurnakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak, ya, itu dalilnya. Di keterangan yang lain kan di Quran, wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, gitu. Nah, ketika kita sudah membiasakan akhlak dari sejak kecil atau dari sekarang, ya, kalau udah terlanjur udah pernah berakhlak baik atau sekarang misal ikuti perbuatan yang buruk dengan yang baik, artinya ketika kita sudah berbuat buruk maka bertobat, udah berhenti dari berakhlak buruknya, ganti dengan akhlak yang baik, ya. Oke, lanjut, ya. Nah, maka ketika kita berakhlak sejak kecil, nanti sesudah gede bakal terbiasa punya karakter yang baik. Karena nanti kalian udah gede, kalian itu tidak serta merta seseorang itu gedenya menjadi orang yang baik, ya. Biasanya di awal dulu sejak kecilnya dari didikan orang tuanya, kondisi lingkungannya, atau dia yang berjuang sendiri memperbaiki akhlaknya. Sama dalam kondisi waktu, ya. Dulu waktu kecil, ya, waktu mungkin usia remaja sama mengalami dalam artian bicara kasar, yang mudah emosi, gitu ya. Tapi di sana belajar memperbaiki diri, belajar sering muhasabah nafsu. Oh ternyata ini tuh nggak baik, ya kita berhenti, ya. Jadi ketika kita mau ngomong sama orang lain, mikir-mikir dulu, itu bukan sekedar ceplos-ceplos, gitu ya. Fokus. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa? Beruntung orang yang membersihkan dirinya, ya, qad aflah atau bahagia, ya, orang yang membahagia. Dan apa? Rugi orang yang mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan dirinya dan rugi orang yang mengotori dirinya. Cahaya keimanan dengan amal saleh bercahaya, tetapi kita hianati dengan mengkotori diri kita, ya. Dengan mengkotori diri dengan berbohong, berdusta, tidak amanah, ya, melakukan maksiat, itu jadi akhirnya kita mengotori diri kita. Cahayanya hati-hati bisa redup, gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
aksaru ma yudkhilun nasa al jannata taqwallah wa husnul khuluq. Aksaruma paling banyaknya sesuatu yudkhilhu yang memasukkan anasa kepada manusia al jannah kepada surga, taqwallahi takwa kepada Allah, wa husnul khuluqi dan akhlak yang baik. Jadi sesuatu yang menjadi asbab seseorang manusia masuk ke surga itu adalah akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik dan takwa kepada Allah. Apa takwa teh? Oke, ya, jelas ya. Ya, takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, imtisali awamirillah wa jinabi nawahi, ya. Atau juga takwa dalam arti takut kepada Allah. Merasakah takut sama Allah? Ya, masa kita sedang belajar di sini hakikatnya sedang Allah tahu gitu, ya. Walaupun bisa jadi orang tua, pengurus yang lain nggak tahu kita berbuat sesuatu, tapi Allah mah tahu. Jadi nggak usah pahiri-hirian dalam berbuat baik dan walaupun sembunyi perbuatan buruk pasti bakal diketahui oleh Allah. Lanjut di sini, ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurna imannya seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, gitu ya. Jadi seorang muslim itu yang dimana muslim selamat dari lisannya dan tangannya. Dalam artian, ya, lisannya tidak dipakai buat menyakiti. Jadi orang tenang. Kadang ada orang dekat sama kita nggak mau karena apa? Karena lisannya sering menyakiti. Nggak mau kumpul sama kita karena kalau ketika pergi kita nggak ada, dia ngomongin kita. Nggak mau dekat kita karena bisa jadi kita suka jahil, mukul-mukul gak jelas, dikit-dikit marah, pukul, dikit malah lempar. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Maka yang paling sempurna imannya bagi seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya. Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajah as-shaimi al-qaimi. Ya. Sesungguhnya seorang mukmin, ya, akan menemukan dengan akhlak yang baik. Seorang mukmin akan menemukan derajat yang baik seperti derajatnya orang yang puasa dan sholat. Dengan apa? Dengan akhlak baik. Jadi seorang mukmin akan dengan akhlak yang baik akan mendapatkan derajat orang yang puasa dan orang yang sholat. Gitu. Maka mudah-mudahan kita semua Allah menolong kita, termasuk saya, ya, untuk senantiasa bisa berakhlak yang baik kepada siapapun, dimanapun dan kondisi apapun. Seseorang bisa berakhlak baik dalam kondisi tenang itu biasa, tapi ketika seorang bisa tetap berakhlak baik, bisa tetap menjaga lisannya ketika sedang terjadi masalah, ketika sedang emosi, itu yang luar biasa. Maka latih diri kita. Ketika ada teman yang marah, coba tarik nafas. Dia jadi marah, ya. Ketika sedang emosi sama si kesel, bikin kesel, udah. Ya. Tahan nafas, berpikir dulu beberapa detik atau beberapa menit sebelum kita bertindak. Oke. Kalau saya marahin dia, ini bakal berefek bagus enggak? Atau hanya sekedar nafsu kita saja memarahin dia, gitu, ya. Kayak kalau kita mukul dia, ini berefek bagus atau hanya sekedar atau bahkan menambah masalah. Jadi berpikir dulu, makanya sebelum bertindak, coba diam dulu, pikirkan dulu, apakah itu memberi dampak negatif atau memberi dampak positif, ya. Maka berpikirlah yang baik. Begitupun diri kita, ya, sikap kita jangan sampai, ya, sikap kita menyakiti teman-teman kita dengan lisan kita, dengan tangan kita, ya, atau dengan
batin kita dengan iri dengki gitu. Maka jadilah orang-orang yang dirindukan oleh surga dan orang-orang yang apa nyebat golongan tadi yang diharamkan untuk masuk neraka gitu. Insya Allah masuk di dunia ini cuma sebentar kok, kita berharap baik ya. Orang menyakiti kita yang jadi masalah ada orang yang menyakitinya, kita mah enjoy aja kalau kita udah punya sifat yang tadi ya, akhlak yang baik. Salah satunya misalnya hayin. Orang ngegoreng-gorengkeun kita, ngejelek-jelekeun kita, yang jadi masalah ya dia, nanti akan kembali lagi ke dia. Kita mah enjoy aja, nggak ada masalah, kita mah ada. Kita mah lurus-lurus aja misalnya gitu ya, enggak niat ria, enggak apa-apa untuk melakukan perbuatan baik. Yang repot adalah orang yang tadi punya sifat iri dengki gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya pada pertemuan ini intinya akhlak yang baik harus kita biasakan sejak sekarang, sejak saat ini ya. Sesuatu sifat buruk yang sudah dilakukan di masa lalu stop dan tutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak ada kata terlambat sebelum sekarang. Tidak ada waktu terlambat, pintu tobat selalu terbuka. Nah, jadilah diri pribadi yang baik, yang disenangi oleh Allah, yang berakhlak baik, yang nanti kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan tentunya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.